Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa dari kelas 11C. Oke, karena tugas adalah amanah, mari kita selesaikan. Seperti yang kita tahu, kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Namun, pernahkah kalian memikirkan bagaimana Belanda bisa sampai padahal jarak kita terlampau jauh? Mari kita bahas di sini. Awalnya, pedagang Belanda membeli rempah-rempah dari Lisabon, Portugis. Pada saat itu, Belanda dalam penjajahan Spanyol. Kemudian terjadi perang 80 tahun, yaitu perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. Namun, pada 1580, Raja Philip naik tahta dan berhasil menyatukan Portugis dengan Spanyol. Akhirnya, Belanda tidak dapat memasak rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai Spanyol. Karena itulah, Belanda memulai ekspedisi penjelajahan samudra untuk mendapatkan daerah penghasil rempah-rempah. Memanfaatkan rute yang didapat melalui pedagang di Lisabon, Belanda memulai penjelajahan. Kemajuan teknologi turut memengaruhi pelayaran. Pada 1594, Barents memulai pelayaran mencari daerah timur atau tanah Hindia melalui jalur lain, yaitu Kutub Utara. Karena keyakinannya pada bumi bulat, maka walaupun ke utara atau ke barat, akan tetap sampai di timur. Tapi ternyata Barents tidak tahu kondisi medan perjalanannya, sehingga ia gagal melanjutkan perjalanan karena kapalnya terjepit es dan berhenti di sebuah pulau. Saat ia kembali, ia meninggal di perjalanan. Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin oleh Van Dyck. Namun, ekspedisi ini gagal. Pada 1595, Linschoten berhasil menemukan tempat di Pulau Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan. Kemudian dibuat peta dan diberi nama Interatio yang artinya keadaan di dalam atau situasi di Indonesia. Pada April 1595, Cornelis de Houtman dan Peter de Keeler memulai pelayaran menempuh rute Portugis dengan kekuatan 4 kapal, 249 awak kapal, beserta 64 pucuk meriam, memimpin rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, hingga Juni 1596, Houtman tiba di Banten. Rakyat Banten menerima Belanda dengan senang hati karena tujuan Belanda untuk berdagang. Akan tetapi, kemudian timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan Cornelis de Houtman, disebabkan karena ia hanya membeli rempah-rempah jika musim panen tiba. Akibatnya, beliau diusir dari Banten dengan rempah-rempah yang sedikit. Namun, di Belanda, ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Tentu perjalanan jauh ini tidak luput dari kendala dan masalah. Pada ekspedisi pertama, pada keberangkatan, mereka sempat mengalami angin mati sehingga membuat kelajuan yang lambat. Terpaksa mereka mendarat di Madagaskar dan kehilangan sekitar 71 awak kapal karena penyakit. Adapun sumber mengatakan begitu kembali ke Belanda, hanya 3 kapal dan 89 awak kapal yang selamat dan sampai di Belanda. Setelah Cornelis, armada Belanda datang ke Indonesia susul-menyusul sehingga lalu lintas Indonesia-Belanda menjadi ramai. Pada Mei 1598, dipimpin Van Dyck dengan wakil Van Warwick dan Letnan Van Heemskerck, armada berlayar dengan 8 kapal. Awalnya, perjalanan mereka terasa lancar. Namun, segera setelah mencapai Tanjung Harapan, armada tersebut dihantam badai dan terpecah menjadi 2 bagian. Van Dyck dengan 3 kapal segera pulih dan mendarat di Madagaskar untuk mengisi perbekalan, sedangkan kapal lainnya di bawah Warwick tidak bisa mendarat karena badai. Setelah sampai, mereka bersifat lebih berhati-hati dan bersahabat. Mereka pun diizinkan lagi untuk berdagang setelah berhasil mengambil hati penguasa Banten yang saat itu bersitegang dengan Portugis. Alhasil dalam 1 bulan, ia telah mengisi penuh ketiga kapalnya dengan rempah-rempah. Kapal Van Heemskerck menyusul mendarat.
kemudian berlayar ke Tuban, lalu ke Maluku. Jacob Van memimpin pelayaran dan membantu Maluku melawan Portugis, hingga Portugis terdesak dengan banyaknya armada kapal Belanda yang datang. Dengan demikian, semakin erat usaha dagang, semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Banyaknya keuntungan ini membuat Belanda berusaha menyatukan para pengusaha Belanda dengan mendirikan VOC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelajahan bersifat anak-anak diam. Setelah balon, suara angin, suara motor, suara foto, suara gendang kecil. Setelah